Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Akar Samadani dalam acara Berendo dengan tema kita Selamatkan TWA Pantai Panjang Pulau Bae. Nah pemirsa, Taman Wisata Alam TWA Pantai Panjang Pulau Bae merupakan salah satu objek wisata unggulan yang ada di Provinsi Bengkulu dan salah satu tonggak pendapatan daerah dari segi pariwisata. Nah, tentu TWA ini sangat penting untuk dijaga, apalagi ini menghindari kerusakan dari abrasi dan juga kerusakan lainnya, serta dari pihak BKSDA, terus juga dari Kanopi Bengkulu juga sudah mengupayakan untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang terjadi di kawasan TWA Pantai Panjang Pulau Bae. Nah pemirsa, dengan tema kita Selamatkan TWA Pantai Panjang Pulau Bae, sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bapak Zainal Asikin, selaku Kasih Konservasi Wilayah 2 Seluma BKSDA Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya Bapak? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini pemirsa Mbak Olan Sahayu, selaku Direktur Program dan Juru Kampanye Energi Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu ya. Selamat sore Mbak. Ya, sore Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Ini pertama kali datang ke TVRI atau sudah pernah Sudah beberapa kali sih Mbak. Waduh, Ya, berarti orang penting ya. Oke pemirsa, kami juga mengundang pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bersama kita. Bisa di 073621541. Kami ulangi 073621541. Oke, Pak Zainal, terkait dengan tema kita hari ini ya, terkait dengan Selamatkan TWA Pantai Panjang Pulau Bae. Ini untuk kondisi TWA Pantai Panjang Pulau Bae saat ini seperti apa Pak kalau secara umumnya? Kalau secara umum ya masih terjaga dan juga kawasannya masih bagus dan juga ada juga abrasi itu di daerah blok rehab kami bilang itu kami tetap usahakan itu dengan rehab itu menanam tanaman yang sesuai dengan aslinya seperti cemara gitu.
tapi abrasinya masih tetap jalan. Nah, itu tapi kita masih berusaha untuk mengatasi. Seharusnya di sini juga peran dari pemerintah daerah. Ya mungkin dalam waktu dekat mungkin supaya menghindari dari abrasi mungkin ada bentuk pembangunan penahan gelombang lah. Tapi kalau untuk dari BKTA yang kami lakukan upaya itu dengan cara pengrehapan, yaitu menanaman. Itu kalau dari KJA. Berarti untuk kondisinya saat ini sudah mulai abrasi atau belum sebenarnya? Kalau abrasi itu daerah spot-spot. Beberapa spot saja ya. Kalau yang kelihatan dari kami itu satu spot itu di Lentera Merah ya. Itu. Nah, mungkin Ibu ini juga udah pernah lihat juga sana, itu abrasinya sangat tinggi lah. Tetapi itu udah berapa kali dan juga kita usahakan ada acara maupun ini itu baik dari TNI, kepolisian dan juga dari organisasi lain itu penanaman kita arahkan ke situ. Nah, dari kawasan Lentera tadi ya Pak ya? Ya, Lentera Merah. Nah. Oke, sebenarnya untuk kawasan TWA ini sendiri Pak, itu kan pantai kita kan panjang sekali ya. Yang termasuk dalam kawasan TWA di Pantai Panjang Kota Bengkulu ini di kawasan mana saja sih Pak? Gimana? Ya, kalau TWA Pantai Panjang Pelembah ini itu dari Pasir Putih sampai ke Bangkahan. Itu ujungnya di Bangkahan. Jadi dari Bangkahan nanti itu udah mengarah ke Cagar Alam, Pasar Alam. Itu. Berarti selebihnya dari Pemprov ya? Nah, dari Pemprov. Kalau yang tempat wisata yang rame-rame yang di pinggir jalan, yang jual-jualan itu di luar kawasan TWA. Oke, di luar kawasan Ya. TWA. Berarti untuk saat ini masih terjaga ya untuk Masih kawasan terjaga, TWA seperti itu ya. Oke, kalau dari Mbak Ulan sendiri gimana Mbak untuk melihat kondisi TWA yang ada di Pantai Panjang Pulau Bayi ini? Ya, seperti yang sebelumnya gitu kan kita sudah sampaikan juga ke publik gitu kan bagaimana keadaan gitu kan TWA Pantai Panjang Pulau Bayi kita gitu kan. Karena kenapa kita sebut gitu? Karena kan benteng kita gitu kan, kita di pesisir gitu kan. Terus TWA inilah yang sebenarnya menyanggah gitu kan dari kalau kita sebut amukan gelombang gitu kan, salah satu fungsi gitu kan, fungsi dari hutan pantai kita gitu kan. Nah, kemarin itu kita melihat gitu kan di lapangan ada penanaman sawit gitu. Kita sebut TWA itu dirambah gitu kan, karena di lapangan itu ada penanaman sawit dilakukan gitu kan. Dan ini kita melihat gitu kan, kita melihat di lapangan pohon cemara gitu kan, itu ada yang ditebang, kemudian juga ada yang proses sudah dikelilingi. Jadi kalau pohon gitu kan, pohon terus dikuliti gitu kan, nah otomatis silem dan floem itu atau yang membawa unsur hara ke seluruh gitu kan jaringan itu dia akan terhenti. Artinya kalau dia sudah dikelilingi itu cemaranya akan mati gitu kan. Itu sehingga kalau kita lihat kemarin itu luas gitu kan, tapi dia ada yang masuk di kawasan, kemudian ada yang di luar gitu kan. Dia tidak masuk semua kalau kita hitung gitu kan, terus kita overlay di citra satelit gitu kan, di peta itu ada sebagian masuk di taman wisata alam, terus ada yang di luar gitu kan. Nah, itu ada 33,4 gitu kan, 33,4 hektar. Kemudian jaraknya itu sekitar 30 meter dari bibir pantai gitu kan. Itu yang di daerah Lentera Hijau gitu kan, dekat. Kemudian abrasi tadi Bapak Asikin bilang di beberapa spot memang ada abrasi gitu kan. Nah, salah satunya kalau kita melihat yang di Lentera Merah gitu kan, dimana itu sudah putus gitu kan, ada yang putus. Kemudian kan kalau kita ke Lentera Merah itu kan sudah batu gitu kan, bukan lagi pohon, karena itu kan udah tinggi sekali gitu kan. Nah, di dekat Lentera Hijau di situ kita melihat juga ada abrasi ya, abrasi itu cukup tinggi, itu di sebelah pembuangan limbah air bahang PLTU Teluk Sepang gitu. Nah, kita melihat, dan kemarin juga ada diskusi dengan dosen kelautan gitu kan, bahwasannya memang kan di situ ada pembuangan limbah air bahang gitu kan, bentuk kolam, dan kita melihat kalau misal arus gitu kan dia sejajar gitu kan. Dengan adanya bangunan ini itu
memperparah gitu kan, memperparah terjadinya abrasi gitu kan. Nah terus TWA kita atau hutan pantai kita itu kan kalau dia semakin berkurang gitu kan, otomatis ya abrasi semakin cepat menghabisi daratan gitu kan. Dan kita ketahui sendiri bagaimana fungsi dari hutan pantai kita gitu kan. Penting juga kita ketahui gitu kan, wilayah kita ini kan daerah rawan bencana gitu kan, gempa, kemudian tsunami gitu kan. Nah di Teluk Sepang itu sangat rawan, dibuktikan ya di perumahan Teluk Sepang itu dibangun shelter tsunami gitu kan, berarti itu menunjukkan emang di situ rawan gitu kan. Nah tapi ya hutan pantai kita itu tadi ya mulai berkurang gitu kan, ya memang dilakukan penanaman gitu kan, tapi terkadang itu kan dia tidak sebanding dengan apa yang hilang gitu kan, karena kan prosesnya juga lama gitu kan, proses tanamannya tumbuh dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus juga ada tadi salah satu didirikan PLTU juga di Teluk Sepang gitu kan, dan limbah pembuangannya itu juga membelah lah Pak ya, membelah TWA gitu kan. Di situ kita melihat abrasinya juga cukup tinggi. Nah, hutan pantai tadi ya selain dia menahan gitu kan, bisa menahan gelombang laut gitu kan, juga menahan abrasi, terus juga pemecah angin gitu kan, sampai ke sebenarnya intrusi air laut gitu kan, untuk menahan air laut masuk ke air permukaan gitu kan. Kalau itu sampai terjadi ya otomatis kita tidak bisa mengkonsumsi ya air bersih gitu kan, padahal air sumber kehidupan. Nah jadi itu kita melihat kalau TWA ini hancur gitu atau habis ya otomatis kita akan menerima dampaknya gitu kan. Iya, secara tidak langsung, apalagi tadi semua yang sudah Mbak jelaskan tadi ya terkait dengan sawit ya, abrasi, terus juga limbah dari PLTU Teluk Sepang tadi ya. Itu sebenarnya faktor-faktor yang mencegah terjadinya abrasi, terus juga ekosistem yang ada di pantai itu akhirnya menjadi cepat turun sakit seperti itu. Oke, kalau dari Bapak sendiri Pak, dari pihak BKSDA ini sendiri, sebenarnya untuk merawat hal-hal yang sudah dijelaskan dari Mbak Olan tadi, pencegahan yang sudah dilakukan apa saja Pak? Baik, terima kasih Bu ya. Jadi kalau pencegahan itu ya kita punya petugas tingkat tapak. Di sini ada Kepala Resort Pantai Panjang Pelebai dan juga ada KPHK yang sebagai pengelola kawasan TWA Pantai Panjang. Jadi mereka setiap minggu melakukan patroli, tapi luasnya kan 967,2 hektar. Jadi kadang-kadang itu mungkin belum sampai ke sana ya, seperti laporan ini tadi Mbak Olan, itu ada juga yang oknum dari masyarakat yang membuka secara ilegal dalam kawasan. Ya caranya oknum ini bukan langsung menebang, jadi kadang-kadang dari kejauhan itu nggak kelihatan. Jadi ini dia nanam dulu, sawitnya udah agak besar dikit, dia bersihkan, kayu-kayunya dikelilingi, nanti perlahan kayunya akan mati, sawitnya akan besar. Oke, Bapak, baik, nanti akan kita lanjutkan kembali terkait dengan seperti apa penjagaan kendala-kendala dari TWA Pantai Panjang ini. Kita akan iklan sejenak. Ya pemirsa, kita akan iklan sejenak. Kami himbau kepada masyarakat yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 07362154541. Tetap bersama kami dalam acara Berendo. Badan kita